Halo, selamat datang di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Selamat datang di bulan Natal ini. Selama 1 bulan, kita akan bersama-sama berdiskusi, berbincang-bincang, dan juga merayakan Natal bersama keluarga dan kekasih kita di tempat Anda masing-masing. Dan di bulan ini kebanyakan orang mulai membuat yang namanya Christmas list atau Christmas wish list bahkan. Mereka ada hal-hal yang mereka mau berikan kepada seseorang yang mereka kasihi. Kita akan bersama-sama mengupas kabar baik, mengupas sesuatu hal yang luar biasa tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hari ini saya mau mulai dan kick off dari Lukas pasal yang pertama. Lukas 1 ayat 5-17 menceritakan kehidupan Zakaria, Elisabet, dan beberapa orang di sekitarnya. Kita tahu bahwa Zakaria ini adalah seorang imam. Dia dan juga istrinya Elisabet benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka tapi nggak punya anak. Karena Elisabet bisa dibilang mandul dan mereka sudah lanjut sekali umurnya. Zakaria tetapi tetap menjalankan tugasnya menjadi imam. Ada satu hal yang saya bisa belajar dari tempat ini, dari apa yang tadi saya katakan, bahwa mungkin ada masalah dalam kehidupan kalian, mungkin ada hal-hal yang mandul dalam kehidupan kalian, tapi belajar dari Zakaria untuk tidak berhenti untuk menjalankan tugas kita sebagai imam. Ketika Zakaria sedang bertugas, malaikat Tuhan tiba-tiba muncul dan membuat Zakaria terkejut. Kita akan baca dari ayat ke-13, 14, 15, 16, dan 17. Dan seterusnya, izinkan ini menjadi berkat bagi Anda semua. Tetapi malaikat Tuhan, malaikat itu, ayat 13, berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." It's really amazing to see bahwa satu orang yang namanya Zakaria ini di masa tuanya, pada saat dia mengalami kemandulan bersama dengan istrinya, dia tetap mendekatkan dirinya kepada Tuhan di masa tunggu. Atau mungkin dia tetap melayani Tuhan dan tetap melakukan apa tugas-tugas dia secara imam. Dan pada saat Tuhan berbicara, pada saat Tuhan ada, dia berada di posisi yang tepat. Jadi buat teman-teman di sini yang masih punya doa, yang masih punya hal yang ditunggu-tunggu, jaga kehidupan kalian, belajar dari Zakaria dan Elisabet yang berjalan dalam kebenaran. Cari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat ke-14 kita lanjutkan. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya itu. Ayat ke-15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat ke-16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada kepikiran orang-orang yang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ada maksud, ada rencana, ada rancangan yang Tuhan sudah tetapkan pada kehidupan Yohanes sebelum dia dilahirkan. But here's the twist of the story. Seorang Zakaria yang sudah lama sekali menunggu, di dalam kondisi tubuh yang gak mungkin secara biologis, Zakaria menjadi orang yang gak percaya. Ayat ke-18, walaupun dia orang benar, walaupun dia orang gak percaya, tapi kenapa dia tidak percaya? Kita baca di ayat ke-18. Lalu Zakaria berkata kepada malaikatnya itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Ayat ke-19, jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku tetap diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu
dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata, yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Malaikat tahu bahwa dia tidak percaya kepada perkataannya. Ayat ke-21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lamanya di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka yang di luar itu bahwa si Zakaria ini telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci, lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Dan gak lama kemudian kita semua bisa baca bahwa Elisabet mengandung. Hal yang luar biasa terjadi, yang tidak mungkin mengandung karena usia umurnya dan karena Tuhan ia bisa mengandung. Dan sekarang gilirannya Maria. Tadi Zakaria dan Elisabet, sekarang giliran Maria. Malaikat mendatangi Maria. Gabriel diutus untuk mendatangi Maria. Dan sama Maria juga terkejut. Kita lompat ke ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayat ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat ke-37, dan saya mau ini menjadi ayat yang akan kita ingat sepanjang bulan Desember ini atau bahkan di bulan-bulan ke depan, bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. For God there is nothing that is impossible. Ayat ke-38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Aku berdoa Tuhan agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Saudara percaya nggak bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan berkata kepada Abraham, is there anything too hard for the Lord? Yeremia pun juga mengatakan nothing is too hard for you, nothing is too hard for God. Ayub pun juga mengatakan I know that you can do all things. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil dalam kehidupan Anda dan dalam kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Gak ada hal yang sulit di mata Tuhan. Kita tahu dan sering mendengar pernyataan ini, atau bahkan Zakaria pun juga sering mendengar pernyataan ini, tapi tetap mengapa kita kurang percaya? Dan di awal bulan Desember ini saya mau mengajak untuk kita semua bisa percaya kembali kepada kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, dan juga hidupnya yang merubah generasi demi generasi sampai sekarang. Hidup yang terus kita ceritakan setiap hari, hidup yang menjadi cerita indah bagi kita semua. Dan saya mau ngajak untuk kita semua bisa meresponi cerita kelahiran Yesus ini dengan iman yang mengatakan bahwa tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang gak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ada dua sosok yang saya mau bahas hari ini, yaitu pertama sosok Maria dan sosok Zakaria. Zakaria dan Maria. Zakaria sudah lanjut usia. Zakaria bersama dengan istrinya yang juga lanjut usia sudah mungkin melampaui masa-masa untuk dia punya anak. Maria pun juga sama, dia nggak tua sih, tapi dia masih muda. Tapi secara tradisi atau secara seharusnya mustahil untuk dia punya anak karena belum bersuami.
terlalu dini untuk dia mempunyai anak. Dan kehadiran Tuhan itu membawa hal yang gak mungkin menjadi mungkin. Kita akan belajar bersama-sama dari Zakaria dan Maria. Yang pertama kita bisa belajar bahwa Zakaria meresponinya dengan apa yang malaikat katakan dengan pernyataan bagaimana mungkin. Dan Maria meresponinya dengan bagaimana caranya. Bagaimana mungkin dan bagaimana caranya. Zakaria tadi saya sudah katakan seorang imam. Dia bertugas untuk melayani membakar sebuah ukupan di bait suci. Upacaranya sih nggak dilakukan setiap hari, makanya ada undian kan. Dan pada saat itu terpilihlah dia untuk melakukan upacara itu. Zakaria terpilih. Dan berarti saya kalau boleh katakan memang harusnya Zakaria ada di tempat itu, memenangkan undian itu, mendapatkan kesempatan itu, mendapatkan kesempatan untuk menerima kabar baik terjadi pada saat itu. Saya mau katakan dengan teman-teman di IFGF, tidak ada hal yang kebetulan. Di mana Anda berada, di situ Anda yang seharusnya berada. Semua ini ada dalam rencana dan kedaulatannya Tuhan. Jika Anda sekarang berada di tempat A, ya Anda seharusnya ada di sana. Jika Anda berada di posisi A atau B, Anda memang harus ada di posisi tersebut. Ketika dia masuk dan melayani Tuhan di sana, memang harusnya dia ada di sana. Sehingga momennya tepat ada perjumpaan dengan malaikat terjadi. Dan kabar baik untuk anak ini bisa disampaikan. Nothing is coincidence in God. Gak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan. Dan beberapa waktu kemudian Maria, tadi saya katakan Zakaria, sekarang Marianya, perempuan muda ini didatangi malaikat juga. Dan dikasih tahu bahwa Maria, kamu akan mengandung anak Allah yang maha tinggi. Komentar dua ini yang kita bisa pelajari. Yang pertama Zakaria. Zakaria mengatakan begini. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Kalau kita baca the Message version, it says this. Do you expect me to believe this? I'm an old man and my wife is an old woman. In NIV kita bisa baca, how can I be sure of this? I'm an old man and my wife is well along in years. Tapi Maria meresponinya dengan berbeda. Di New Living Translation dikatakan, how can I have a baby? I'm still a virgin. New Living Translation mengatakan, how will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. Dua-duanya terkejut, dua-duanya tiba-tiba, kok bisa? Tetapi responnya berbeda. Yang satu meresponinya dengan how atau bagaimana. Dengan Maria mengatakan gimana caranya, apa yang harus saya lakukan. Dan Gabriel meresponinya dengan bagaimana mungkin. Ketika ada sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada kita, yang terkadang mungkin ini melampaui dari kebiasaan kita. Respon kita apa? Apakah kita responnya bagaimana mungkin atau bagaimana caranya? Bagaimana mungkin itu mungkin bisa kita artikan, mana bisa sih? Bagaimana caranya? Mungkin responnya menjadi pasti bisa sih. Tapi apa yang harus saya lakukan? Ragu sih yang pertama. Yang kedua yakin, tapi masih bingung bagaimana. Yang pertama bagaimana mungkin bisa kita artikan kurang percaya. Seperti dikatakan dari Gabriel tadi. Yang kedua percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana. Terus apa yang harus saya lakukan? Respon Anda bagaimana pada saat hal yang besar terjadi dalam kehidupan kalian. That is out of the ordinary. Apakah respon kita bagaimana mungkin atau bagaimana caranya? Bagaimana mungkin dan atau bagaimana caranya? Kalau kita memilih bagaimana caranya, ada suatu penyerahan yang terjadi. Yang kedua, Zakaria melihat hal yang natural, tetapi Maria melihat hal yang supernatural atau spiritual. Walaupun Zakaria dan Elizabeth adalah pasangan yang saleh, hidup mereka benar tadi saya katakan, mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan secara luar biasa, tidak bercacat bahkan ditulis. Elizabeth tidak bisa memiliki anak tapi mandul. Dan pada zaman dahulu tuh mandul itu dianggap sebagai seorang yang terkutuk, dikutuk. Bahkan orang-orang mungkin mulai berbicara atas kehidupan mereka. Bayangkan orang-orang di sekeliling mereka bilang, wah, si Zakaria sama si Elizabeth sih orangnya baik banget loh. Hidupnya baik, tapi mandul. Zakaria sama Elizabeth ini orangnya hidupnya saleh.
tapi kok nggak diberkati sama anak ya? Dan banyak sekali mungkin suara-suara yang dilontarkan atas kehidupan mereka. Dan bayangin perasaan mereka pada saat itu. Udah hidup benar. Atau mungkin mereka berdoa, memohon, Tuhan kapan anak ini datang? Tuhan, aku percaya Tuhan kau memberikan anak. Namun jawabannya nggak datang-datang. Atau mungkin mereka udah berhenti berdoa karena sudah lewat dari masa mereka untuk bisa punya anak. Karena dikatakan mereka lanjut usia. Sehingga mimpi untuk mempunyai anak ini sudah mereka lupakan. Listen, mungkin kita lupa akan doa-doa kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan doa kita. Setiap doa yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika kita berdoa, kita melontarkan kata-kata ke atas udara, setiap kata-kata itu didengar di sorga. Dan Allah menjawab doa Zakaria dan Elisabet dengan keadaan kondisi yang secara natural itu nggak mungkin. Nggak biasa terjadi. Tapi Tuhan mengatakan saya adalah Tuhan di atas natural. Secara natural, biologi, logika, mungkin hal yang nggak mungkin. Tapi tahukah kita, tahukah Anda dan saya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bergerak di atas natural? Bahkan hal yang tidak mungkin akan bisa menjadi mungkin. Mungkin ada kondisi dari tubuh kita sekarang ini yang secara natural, biologis, logika mengatakan bahwa tidak mungkin. Saya tidak bisa keluar dari ikatan ini. Saya tidak bisa keluar dari penyakit ini. Tapi saya percaya Tuhan bekerja di atas skala natural. Semua orang tahu kok Elisabet nggak bisa hamil secara natural. Dan Zakaria, orang-orang sekitarnya pun juga pasti tahu. Jadi ketika Elisabet ini hamil, segala kemuliaan, segala hormat, dan orang-orang tahu bahwa yang mengerjakan ini bukanlah mereka, tetapi Tuhan yang mereka sembah. Secara ilmu, pengetahuan, logika, pertanyaan Zakaria pasti dibenarkan. Gak mungkin dong Tuhan, istri saya hamil, udah tua kan, gak mungkin. Tetapi Tuhan bergerak di atas semuanya itu. Zakaria sebenarnya gagal dalam melihat Allah yang sanggup bekerja di atas hal-hal yang biasa. Padahal sebenarnya dia orang imam yang harus ngerti sebenarnya supernatural. Tapi ya manusia, kita terbatas. Tuhan adalah Tuhan yang tanpa batas. Dan Maria on the other hand mengerti akan cara kerja Tuhan. Ya, dia belum bersuami, tidak mungkin sebenarnya. Tapi Maria mengerti Tuhan bekerja secara supernatural. Mengerti bahwa Tuhan bekerja secara spiritual. Hal yang ketiga, perbedaan antara Zakaria dan Maria. Zakaria memberi alasan dan Maria memberi kesediaan. Wah, saya suka sekali ini. Ayat ke-18 dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sebuah alasan yang Zakaria berikan kepada malaikat itu. Kata Maria di ayat ke-38 berbeda. Sesungguhnya aku ini adalah hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbeda sekali responnya antara Zakaria dan Maria. Zakaria memberikan alasan, aku sudah tua, istriku sudah tua. Tapi Maria mengatakan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Apakah ada alasan-alasan yang Anda beri ketika ada tantangan dalam kehidupan kita? Apakah ada alasan-alasan yang kita lontarkan? Atau Anda mengatakan saya bersedia agar Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan Anda dan saya? There is power in saying yes to God. Ada kuasa pada saat kita mengatakan iya kepada Tuhan. Pertobatan kita dimulai dari mengatakan iya. Kehidupan iman kita dibangun di atas orang-orang yang mengatakan iya pada panggilan Tuhan, sehingga kita pun juga bisa merasakan iya-nya mereka, sehingga kita pun juga bisa mengatakan iya dan iman kita mulai dibangkitkan. Saya bisa berada di sini karena ada orang-orang yang mengatakan iya dalam kehidupan saya, sehingga mereka bisa menjadi berkat untuk kehidupan saya. Dan saya bisa berada di sini karena Tuhan benar-benar baik atas AFGF. Saya dari kecil ada guru sekolah minggu yang mengatakan iya untuk melayani saya as AFGF Kids. Waktu saya masih
college di Amerika. Ada orang-orang yang mengatakan iya juga dalam kehidupan saya, untuk mereka pun bisa jadi berkat bagi kehidupan saya. Dan juga secara di Indonesia ini banyak sekali pastors dan leaders and elders di kehidupan saya, di sekitar saya, yang mengatakan iya. Dan mereka jadi berkat bagi saya. Dan bahkan IFGF ini terjadi karena ada anak-anak muda yang mengatakan iya kepada panggilan Tuhan. Saya mau katakan teman-teman, there's power in saying yes to God. Maria mengatakan ya kepada malaikat Tuhan yang menyampaikan panggilan Tuhan tadi, sehingga lahirlah Mesias, juru selamat kita. Bayangkan kalau Maria mengatakan enggak. Wah, berabe teman-teman. Berabe sekali. Mujizat itu terjadi pada saat Maria mengatakan ya. There is power in saying yes to God. Hal yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita ketika kita mengatakan ya kepada panggilan Tuhan. Belajar yuk dari Maria, seorang gadis yang biasa, gak ada hal yang spesial dalam kehidupannya. Keluarganya juga sederhana, tapi ia terpilih bukan karena dia spesial, tapi karena dia bersedia dan mengatakan ya pada panggilan Tuhan. Mujizat terjadi bukan karena keistimewaan pribadi orang, tapi karena kesediaan pribadi seseorang. Kalau Anda bersedia dan mengatakan iya, akan ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Anda di bulan Desember ini. Yuk. Saya mau ajak untuk kita bisa mengatakan iya pada panggilan Tuhan. Saya selalu mengatakan ini di tim. Dimanapun saya ditaruh, kalau saya menjadi pemimpin dari tim itu, saya selalu mengatakan bahwa kemauan itu melebihi dari kemampuan. Kalau kita available buat Tuhan, Tuhan akan memberikan kita the ability untuk melakukan hal-hal yang lebih daripada sebelumnya. Kalau kita mengatakan, aku nggak bisa, ada orang yang lebih baik, kenapa aku? Aku belum siap, masih banyak yang harus disiapkan. Saya teringat waktu Pastor Jimmy meminta saya untuk menjadi PLT. Dan hal-hal yang tadi saya katakan adalah hal-hal yang saya utarakan kepada dia. Saya bilang kepada dia, saya nggak bisa. Ada orang yang lebih baik. Saya juga bahkan nanya, kenapa mesti saya? Sebutkan 3 alasan kenapa mesti saya. Saya mengatakan, aduh, Pastor Jimmy saya belum siap. Saya juga mengatakan masih banyak yang harus saya siapkan supaya saya bisa mengatakan ya ini. Tapi ada satu dorongan dalam kehidupan saya. Untuk akhirnya saya mengatakan iya dengan dukungan keluarga, dengan dukungan istri saya Jessica. Dan kita bersama-sama sebagai satu keluarga mengatakan iya. Dan saya mau bersedia. Dan itu adalah awal dari kemampuan untuk bisa melangkah dan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Look, tadi Zakaria minta penjelasan. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi? Tapi Maria beda. Dia menerima kabar tersebut, gak minta penjelasan loh. Tapi dia menerima penjelasan ini dan langsung dia mengatakan, terjadilah kepadaku sesuai dengan apa yang kau mau. Bayangin Maria loh. Dia orang yang sederhana. Orang yang tidak punya background apapun. Bukan imam, bukan siapa-siapa. Tapi dia mengatakan iya kepada hal yang terjadi dalam kehidupannya. Yang interesting kalau saya boleh tambahkan nih. Bayangkan kalau malaikat tadi datang dan memberikan Maria a glimpse atau teaser tentang apa yang akan terjadi. Maria, by the way, kalau kau mengatakan dia, nanti kamu ya pas hamil besar ya, nanti kamu harus naik keledai, kira-kira 3 hari 3 malam, terus kamu bakal sampai ke Bethlehem nanti. Nah di sana kamu lahirannya nggak di tempat yang nggak di tempat atas ranjang atau apapun, kamu bakal lahir di kandang yang jorok bahkan dikatakan. Mami kamu nggak bisa ada di sana. Kamu nggak ada yang bakal nolongin kamu di sana dan kamu harus lahir sendiri. Tapi nanti pas anak kamu lahir, anak kamu ini nanti akan dilahirkan, dibesarkan, dikasihi, tapi akan mati disiksa secara kejam dan kamu akan melihatnya. Kira-kira kalau Maria dikasih tahu list yang panjang itu, kira-kira dia bakal mau apa enggak? Apakah dia berpikir kembali?
Terkadang ya, kalau kita dikasih tahu hal apa yang ada di depan kita, kita mungkin, waduh, it's just too much for us. Ini terlalu besar buat saya mungkin nggak sanggup. Tapi lebih baik nggak sih kalau kita belajar untuk percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan, walaupun kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan kita, walaupun kita nggak tahu nanti ke depannya step 1, 2, 3, 4 sampai ke step ke 20 kayak gimana, kita nggak tahu. Tapi alangkah lebih baik untuk kita belajar untuk percaya bahwa apa yang Tuhan akan lakukan, apa yang Tuhan sediakan itu pasti terbaik dan pasti akan membawa berkat. Walaupun kita nggak bisa mikir sampai ke situ, tapi akan menjadi berkat. Belajar dari Maria yang mengatakan iya dan berserah penuh kepada Tuhan dan kepada caranya yang baik. Jangan jadi orang yang minta mujizat tapi ngatur mujizatnya seperti gimana. Tuhan, aku percaya akan mujizatmu Tuhan, tapi aku maunya begini ya mujizatnya. Nah, bila kita menjadi orang yang mengharapkan sebuah mujizat, pastikan Anda siap untuk menerima bagaimana caranya mujizat ini terjadi, kapan Tuhan akan melakukannya, dan kita biarkan Tuhan bekerja secara bebas untuk melakukan hal-hal yang mustahil dalam kehidupan. Tahukah saudara bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang mustahil? Jadilah seperti Maria, belajar untuk mengatakan iya, belajar untuk berserah, belajar untuk percaya. Mujizat bisa datang secara tiba-tiba, walaupun keadaannya nggak mungkin. Dan di bulan Natal ini, saya percaya mujizat masih bisa terjadi. Karena kita percaya bersama-sama akan apa yang firman Tuhan katakan. Dan tadi kita mengimaninya bersama-sama di Lukas 1 ayat ke-37 bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. There is nothing that is impossible with God. Aku berdoa Tuhan pada saat ini untuk kita semua yang sedang mengalami hal-hal yang gak gampang dalam kehidupan kita. Biar Lukas 1 ayat 37 ini menjadi pegangan kita untuk kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan adalah Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Ajarkan kami untuk percaya sepenuhnya kepada Engkau. Ajarkan kami untuk menaruh pengharapan kami kepada dengan caramu, dengan waktumu. Dan di bulan Desember ini, di bulan di mana sukacita akan melimpahi hati kita, biarkan the joy of the Lord will be our strength setiap hari. Dan aku berdoa Tuhan untuk setiap pribadi demi pribadi yang sedang mengalami kemandulan. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk kita tetap berharap kepada Engkau, baik maupun secara fisik, mandulnya, atau secara ekonomi, atau secara keluarga. Aku berdoa Tuhan untuk kami tidak pernah berhenti untuk berdoa, tidak pernah berhenti untuk berharap, tidak pernah berhenti untuk percaya kepada kuasa-Mu yang luar biasa, kuasa-Mu yang bekerja secara supernatural. Terima kasih Tuhan akan hari ini. Kami percaya Tuhan, the joy of Christmas, the joy of Jesus Himself will continue to move us forward. Terima kasih, aku berdoa buat kita semua yang ada di tempat ini. Dan mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala, kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Jika teman-teman di IFJF ini mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saya percaya kehidupan kita semua akan diberkati. Kemanapun kau pergi, kau akan menjadi berkat. Kemanapun kau masuk dan keluar, engkau akan menjadi berkat. Terberkatilah keluargamu, terberkatilah usahamu, terberkatilah kuliahmu dan pelajaranmu. Engkau akan terus menjadi terang dan garam dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan, terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan berkati.